Mungkin kalian pernah dengar sosok bernama Sayyid Ibrahim Raisi. Beliau adalah mantan presiden Iran yang syahid karena kecelakaan helikopter Mei 2024 lalu. Dulu aku gak terlalu tahu soal beliau. Aku pikir ya beliau cuma tokoh baik biasa. Tapi ternyata itu cuma permukaan doang. Pandanganku tentang beliau langsung berubah waktu aku mulai baca buku ini. Abdi Bangsa, kumpulan kisah tentang Sayyid Ibrahim Raisi, seorang anak yatim dari Mashhad yang dibesarkan dalam kesederhanaan dan dididik dengan ketegasan. Ayahnya mendidik beliau dan saudara-saudaranya agar tegar, terbiasa menghadapi kesulitan dan tidak dimanja oleh keadaan. Sejak kecil, setiap musim panas bukan diisi dengan liburan, melainkan diisi dengan kerja. Beliau berjualan di pinggir jalan dekat haram Imam Ridha alaihimussalam, beternak ayam dan mengumpulkan sedikit demi sedikit untuk bantu keluarga dan biaya sekolah. Bahkan ketika sudah menempuh pendidikan agama di Hauza, kebiasaan beliau gak pernah berubah. Saat teman-temannya beristirahat, beliau lebih memilih untuk bekerja karena tidak ingin menyusahkan orang tua. Semua kebutuhan hidupnya termasuk biaya belajar, beliau tutupi dari hasil jerih payah sendiri. Tapi siapa sangka anak kecil yang dulu sibuk jualan di lorong pasar, satu hari berdiri di podium Perserikatan Bangsa-Bangsa, mewakili bangsanya di hadapan dunia. Meskipun beliau sudah menjadi presiden, kesederhanaan beliau gak pernah hilang. Beliau menolak rumah mewah dan lebih memilih tinggal di Wisma Peziarah. Beliau menolak hadiah berupa tanah karena takut kehilangan kepercayaan rakyat. Saat mengajar, beliau minta agar tidak dibayar dan bahkan gajinya dialihkan untuk mahasiswa yang kesulitan. Bukan karena gajinya kecil, tapi karena menurut beliau ilmu itu untuk dibagikan, bukan untuk dijual. Padahal saat itu beliau bukan orang yang biasa, jabatan tinggi sudah di tangan, tapi cara hidupnya tetap sederhana. Gak pernah minta dibedakan dan gak pernah minta dihormati. Beliau bukan pemimpin yang sibuk bicara soal kekuasaan, tapi pemimpin yang menghidupkan kembali makna amanah. Waktu aku baca kisah ini, aku langsung diam sejenak. Gak bisa ku bayangin sesederhana apa kehidupan beliau dan setulus apa cara beliau menjalani hidup. Karena jujur, selama ini aku mikir hidup itu soal apa yang aku belum punya, apa yang harus aku dapat. Sampai lupa bersyukur atas hal-hal kecil yang sebenarnya besar. Beliau ngajarin aku bahwa kemuliaan itu bukan soal gaya hidup, tapi soal pilihan hidup. Dan dari pilihan-pilihan sederhana itulah aku belajar bahwa kadang kita harus hidup untuk berbagi, bukan sekadar memiliki. Terima kasih telah jadi bukti bahwa kekuasaan bisa berjalan berdampingan dengan cinta. Namamu besar bukan karena sorotan kamera, tapi karena cahaya yang lahir dari ketulusan. Kami belum sekuat dan setangguhmu, tapi kami sedang belajar dari jejak yang kau tinggalkan. Kami percaya langkahmu gak berhenti di pemakaman, karena semangatmu terus hidup di hati kami yang sedang berjuang.